mengambil kesimpulan driver ini misalkan culas atau kayak gini kayak gitu. Sebenarnya jangan, mending dikonfirmasi ulang. Itu kan ada kolom chat ya. Kalau misalkan masih bisa di chat ya udah tanya driver. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, video kali ini kita mau ngebahas soal modus baru ya yang dilakukan oleh konsumen. Jadi kita sebagai driver itu harus hati-hati ya. Jadi informasinya ini cukup penting. Simak video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman nggak tinggalin info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, jadi gini ya, beberapa hari yang lalu gitu ada kejadian yang kurang mengenakan eh, yang dialami oleh rekan kita gitu ya. Kejadian ini di Bandung dan ini benar-benar kejadian yang harus diwaspadai oleh siapapun itu, entah itu apa intinya untuk driver ojol gitu ya, mungkin di Gojek atau Grab bahkan mungkin Shopee juga sekalipun ya bakal iya. Cuman ini kan kejadiannya menimpa driver Gojek gitu ya, driver Gojek. Jadi saya mau sharing supaya dengan tujuan teman-teman yang lain jangan sampai mengalaminya gitu. Oke. Nah, saya mau cerita dulu ya karena ini kejadiannya itu kan seperti ini. Jadi rekan kita itu dapat orderan eh, barang gitu ya, barang. Jadi intinya dia mengantarkan barang. Barangnya ini eh, kue kue ulang tahun gitu ya. Nah, kue ulang tahun kan biasanya rawan rusak ya, rawan rusak. Nah, jadi si teman kita itu ternyata setelah apa menyelesaikan orderannya ada laporan dari kantor bahwa si barang ini atau kue ini ternyata rusak gitu ya, rusak. Dan driver ini saldonya diambil ya, diambil lagi sama pihak Gojek untuk diteruskan ke konsumen gitu ya. Jadi ini harga barangnya itu sekitar 250 ribuan gitu ya, 250 ribuan. Nah, ini jadi untuk pemain khususnya ya untuk pemain GoFood dan GoSend ini benar-benar harus waspada karena ini kita nggak tahu sih sebenarnya modus baru atau mungkin emang ternyata benar kejadiannya gitu kan seperti itu. Cuman kan kalau misalkan diambil lagi saldonya ya kayaknya kurang bijaksana gitu ya tanpa tanpa konfirmasi dulu ke pihak drivernya gitu ya. Nah, jadi gini, setelah kejadian itu gitu ya, rekan kita itu langsung ya pastilah mobilisasi temen-temennya gitu ya. Terus kita follow up ke si konsumennya. Ternyata dari konsumen ini bilangnya kuehnya itu udah dikasihin ke satpam komplek gitu ya, satpam komplek. Tapi ya kita nggak tahu lah seperti apa ya. Cuman ini lebih ke apa himbauan ya kepada teman-teman kalau misalkan nanti kita dapat orderan yang susah dibawa ya atau mungkin barangnya yang rawan rusak, contoh kalau misalkan gosen mungkin ada akuarium. Akuarium itu kalau menurut saya itu susah dibawa dan rawan banget gitu ya, rawannya dia kalau misalkan kita kena lubang sekali aja itu bisa fatal banget kalau akuarium gitu ya. Kalau misalkan susah aja, misalkan kalau susah kan bubble wrap gitu ya, itu kan susah. Tapi ini nggak rawan kalau menurut saya. Emang susah sih, susah dibawa. Tapi kalau misalkan kita kena lubang pun dia apa aman, barangnya aman, kitanya yang nggak aman gitu ya. Makanya kalau misalkan bubble wrap juga ya udahlah kalau misalkan kita ke kira-kira nggak bisa mengatasi di jalan ya udah kita mending cancel aja. Intinya kita jangan ngambil resiko meskipun sekarang itu lagi anyep gitu ya. Nah, oke kita lanjut ke kasus yang itu. Akhirnya kan kita datengin tempatnya ya, datengin dan si pihak konsumen ini mau mengganti rugi ke kita karena kita kan saldonya dipotong 250 ribu gitu ya untuk mengganti dan kita diganti sama konsumen ini setengahnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari kasus tersebut ya karena kita kan udah tanya kepada driver gitu ya bahwa sebenarnya kalau kata driver ini barangnya nggak rusak gitu ya karena bawahnya itu udah hati-hati banget kue gitu ya. Kalau kue kan udah pasti kita hati-hati lah karena saya juga pernah dapat kue ya.
kue inisialnya itu H lah gitu ya. Itu harganya sama 250.000 gitu ya. Dulu saya dapatnya itu Gosen Traveloka Eat kalau nggak salah, Traveloka Eat, dan saya hati-hati gitu ya. Nah, seharusnya kalau misalkan dari pihak konsumen mengaku bahwa kuenya rusak, ya kalau misalkan emang mau ganti rugi senilai uang tersebut gitu ya, udah diambil sama apa, dari saldo gitu ya, udah diganti rugi sama saldo, ya kuehnya jangan dimakan seharusnya gitu ya. Kuehnya ya jadi hak driver dong kalau misalkan udah diganti kayak gitu kan. Tapi kan ini kan kuehnya mungkin ya kita nggak tahu lah, dari pihak konsumen mengakunya sih udah dikasihin ke satpam komplek, tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan dia emang makan untuk keluarganya gitu ya. Dan seharusnya kalau misalkan bagi konsumen, mungkin kalau misalkan ada konsumen yang nonton video ini gitu ya, kalau misalkan ada apa-apa kepada driver itu jangan langsung mengambil kesimpulan driver ini misalkan culas atau kayak gini kayak gitu. Sebenarnya jangan, mending dikonfirmasi ulang. Itu kan ada kolom chat ya, kalau misalkan masih bisa di chat ya udah tanya drivernya kenapa atau seperti itu gimana gitu ya. Jangan sampai kita langsung komplain minta ganti rugi, nah itu kan nanti kita yang rugi. Cuman kalau misalkan eh, lebih ke modus, kenapa kita ngomongin ke modus ya, sebelumnya emang pernah ada juga konsumennya kayak gini yang kalau dia sih emang sengaja gitu ya, sampai kata keluarganya udah angkat tangan gitu ya, emang suka kayak gitu. Jadi buat teman-teman emang bener-bener harus hati-hati kalau misalkan dapat konsumen yang sekiranya ratingnya jelek banget, mending cari aman gitu ya, mending cari yang lain aja gitu. Oke, jadi mungkin itu aja pengalaman hari ini ya, semoga bermanfaat. Intinya kita sih nggak kepengen ya buat teman-teman yang di lapangan kalau misalkan ada kejadian-kejadian aneh kayak gini lah, karena kita sekarang kondisinya kan lagi susah gitu ya, lagi cari order itu susah, orderan itu lagi minim gitu ya, ya lagi susah lah ibaratnya. Cuman jangan sampai kita malah udah susah cari order ditambah susah ini malah diadakan kasus yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kasus kayak gini ya segera dikonfirmasi ke pihak Gojek gitu ya, bahwa kita itu nggak terjadi apa-apa gitu ya. Karena ya saya sebenarnya beberapa kali lah kasus kayak gini ya yang sate salah lah. Cuman kalau misalnya kita buru-buru konfirmasi ke Gojek, biasanya si konsumen mau laporan kayak gimana pun biasanya bakal ditolak gitu ya. Karena mungkin pihak Gojek juga pengen melindungi kita gitu ya. Jadi itu aja sih video kali ini ya, semoga bermanfaat. Tetap ya, tetap hati-hati di jalanan, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspek.